Kekasih-kekasih Tuhan, Shalom. Bapak, Mama, Bapak, Saudara yang terkasih, kadang ada beban yang gampang kita ceritakan ke orang lain, tapi ada juga pergumulan-pergumulan yang rasanya itu terlalu sesak kalau mau diubah jadi kata-kata. Kita sering melihat orang-orang atau mungkin diri kita sendiri yang masih bisa kerja, masih tetap tersenyum, lancar menjalankan peran keseharian kita. Padahal saudara, di balik itu semua ada sesuatu yang menekan hebat. Dan ini bukan cuma soal capek secara fisik yang bisa hilang dengan tidur. Tetapi ini adalah sebuah kelelahan batin. Rasanya seperti jiwa sudah kehabisan tenaga buat sekedar berharap. Dan pada akhirnya doa-doa kita menjadi pendek. Lagu-lagu pujian yang dulunya itu menguatkan kalau didengar, sekarang kedengarannya asing di telinga. Sehingga muncullah pertanyaan. Bukan lagi pertanyaan yang besok saya harus buat apa, tetapi lebih kepada sampai kapan saya sanggup bertahan. Kekasih Tuhan, Mazmur 42 ini lahir bukan dari ruang ibadah yang megah, melainkan Mazmur ini lahir jauh dari rumah Tuhan, jauh dari komunitas iman, jauh dari komunitas persekutuan orang-orang percaya, jauh dari irama ibadah yang dulunya itu menghidupkan jiwa. Papa Mama, Mazmur 42, pemazmur yang menulis Mazmur 42 ini, dia berasal dari kaum Bani Korah atau disebut dengan kaum Lewi. Dan kita tahu bahwa kaum Lewi ini adalah orang-orang yang hidup di sekitar Mesbah, hidup di sekitar Bait Allah. Mereka adalah sebagai pemimpin pujian. Mereka lah yang mengatur ibadah, mengatur nyanyian, yang mengantar umat untuk dapat berjumpa dengan Allah. Oleh karena itu Bapak Mama, tentu pemazmur tahu kapan harus bernyanyi. Kapan dia tahu mengeluarkan kata-kata yang tepat untuk memuliakan Tuhan. Namun saudara, sekarang semuanya itu tinggal kenangan. Dia mengingat akan masa lalu ketika dia berjalan bersama dengan orang banyak menuju kepada rumah Allah. Dan itu diiringi dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur. Tetapi saudara, sekarang dia tidak berada di sana. Dia jauh dari bait Allah, jauh dari rumah Tuhan. Kalau kita lihat dalam ayatnya yang ke-7, di situ dikatakan bahwa jiwanya tertekan. Dia teringat kepada Allah, tetapi dia teringat dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon. Saudara, ini berarti bahwa dia jauh dari Yerusalem, pusat ibadah. Yerusalem itu pusat ibadah yang itu dia ada di selatan. Sedangkan Hermon dan Yordan ini dia ada di utara Israel. Itu berarti bahwa dia jauh dari pusat ibadah, jauh dari bait Allah. Papa Mama, saudara yang terkasih, Hermon dan Yordan adalah bagian hulu, dan itu adalah wilayah asing. Ini berarti Bapak Mama, saudara, pemazmur secara fisik dia jauh dari pusat ibadah. Tempat di mana dia berada bukanlah pusat ibadah, melainkan wilayah asing. Dan di tempat itulah jiwanya mulai terasa kering. Bukan hanya dia merindukan apa yang selama ini yang menjadi tugas tanggung jawabnya. Dia rindu tetapi penuh dengan tekanan. Bahkan saudara-saudara, dalam bacaan kita dikatakan bahwa orang-orang di sekitarnya bertanya dan mengejek, di manakah Allah? Kekasih Tuhan,
Mazmur 42 ini lahir dari tempat pembuangan, tempat yang jauh, bukan di Yerusalem. Sehingga Bapak Mama, pertanyaan orang-orang, di manakah Allah? Pertanyaan ini tidak saja menyerang iman dari sang pemazmur, tetapi juga menyerang identitasnya. Identitas sebagai seorang pemimpin pujian yang kini tidak bisa memimpin pujian. Seorang pelayan Tuhan yang sedang merasa terasing dari ruang pelayanan itu sendiri. Maka saudara yang terkasih, disinilah Mazmur 42 menjadi sangat jujur. Bahwa pemazmur tidak menutupi lukanya dengan kata-kata rohani. Pemazmur dia tidak berpura-pura kuat. Tetapi dia mengakui bahwa air matanya itu menjadi makanannya siang dan malam. Dia mengakui bahwa jiwanya tertekan dan gelisah. Saudara, ratapan ini bukan tanda iman palsu, bukan. Justru ini bukti iman yang masih hidup. Iman yang berani berbicara jujur kepada Allah. Bahwa dia rindu akan Tuhan. Ada tekanan-tekanan dan air matanya menjadi makanan siang dan malam. Dia berusaha jujur kepada Tuhan. Bapak Mama kekasih Tuhan, Mazmur ini mengajarkan bahwa iman itu tidak selalu terdengar seperti nyanyian yang lantang. Kadang-kadang iman kita itu hanya berupa sebuah keluhan yang dibisikkan dengan sisa tenaga. Namun justru di sanalah Allah mendengarkan. Ratapan pemazmur bukan penyangkalan iman, melainkan Bapak Mama ini adalah usaha terakhir jiwa untuk tetap berpaut kepada Allah ketika semua pegangan lain itu terasa hilang. Saudara yang terkasih, apa yang dialami oleh pemazmur Bani Korah ini ternyata tidak jauh dari kehidupan kita hari ini. Dia memang jauh dari bait Allah. Tetapi yang membuat jiwanya paling tertekan bukan hanya jarak fisik, melainkan beban hidup yang menumpuk dan tidak bisa dibagi begitu saja. Saudara, itu pula yang sering dialami oleh kita sebagai umat Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang kompleks ini. Kita sebagai petani sawah, kita gelisah menunggu hujan. Tetapi kita juga takut kalau panen kita rusak oleh karena banjir. Ada petani sayur yang tiap pagi pergi ke kebun, tetapi tidak tahu kepastian harga di pasar. Ada penjual yang duduk seharian, dia menunggu pembeli, tetapi dia pulang dengan barang yang masih utuh. Tetapi hati sudah letih. Tapi besok dia ulang lagi. Tetap dia melakukan itu. Ada pegawai-pegawai yang bekerja dengan tekanan target. Dengan aturan, dengan tuntutan keluarga. Ada para ojek yang menggantungkan penghasilan pada cuaca dan penumpang yang tidak selalu datang. Ada buruh bangunan yang tenaganya terkuras, tetapi upah belum tentu itu cukup. Ada guru-guru yang berusaha sabar membentuk anak-anak di tengah keterbatasan mereka. Ada juga para peternak yang cemas ketika ternaknya sakit. Ada anggota Polri, anggota TNI yang memikul tanggung jawab besar. Sering mereka harus kuat di luar, meski batin mereka lelah di dalam. Bapak Mama bersaudara, tidak semua pergumulan itu bisa dibawa kepada teman, kepada saudara. Tidak bisa semuanya itu dibicarakan di rumah. Banyak kali itu tersimpan rapi. Seperti sang pemazmur yang tetap tahu bagaimana dia memuji Tuhan, tetapi jiwanya sedang kehausan. Saudara yang terkasih, Mazmur 42 mengingatkan kita bahwa
tekanan jiwa bukan tanda bahwa iman itu gagal. Kalau hari ini kita ada yang tertekan, sonde boleh kotong bilang bahwa lupu iman di mana. Bukan berarti bahwa kotong punya iman gagal. Tetapi justru orang-orang yang paling ingin setia seringkali memikul beban paling berat. Pemazmur tidak berhenti percaya, tetapi dia mengakui bahwa ada saat-saat ketika percaya itu terasa berat. Dia tidak menyangkal imannya, tetapi dia mengajak jiwanya sendiri untuk kembali berharap. Saudara, itulah yang dikatakan berulang kali. Dia bilang, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Berharaplah kepada Allah. Saudara yang terkasih, kalimat ini adalah bisikan iman kepada diri sendiri. Pemazmur sudah tertekan, sudah lelah, susun mampu lagi. Tetapi dengan iman yang tersisa itu, dia masih bisa sampaikan kepada dirinya sendiri. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Berharaplah kepada Allah. Saudara yang terkasih, seperti seorang petani yang berkata pada hatinya sendiri, saya belum tahu hasilnya, tapi saya tetap menanam. Seperti seorang penjual yang tetap membuka lapaknya meskipun kemarin itu sepi. Seperti seorang guru yang kembali masuk kelas meskipun dia lelah. Seperti seorang pekerja yang bangun pagi dan berkata, hari ini saya jalani lagi. Papa Mama, Mazmur 42 ini mau mengingatkan kita bahwa iman itu tidak selalu lahir dari kekuatan. Walaupun saudara-saudara, dunia hari ini sangat berpihak kepada kekuatan. Orang yang cepat bangkit dari keterpurukan akan dipuji. Orang yang tetap tersenyum akan dianggap bahwa dia dewasa. Orang yang lelah, maka dia diminta untuk menyesuaikan diri. Sehingga apa? Tangisan sering disembunyikan. Luka itu dipendam. Kelelahan, kita harus belajar untuk pelajari. Walaupun lelah, tapi belajar untuk bertahan. Nah saudara, itulah dunia. Ukuran hidup menjadi sederhana. Artinya bahwa siapa yang kuat, dia bertahan. Siapa yang jatuh, maka dianggap gagal. Tetapi saudara, Mazmur 42 mau mengatakan kepada kita bahwa iman tidak selalu lahir dari kekuatan, tetapi sering juga tumbuh dari kejujuran jiwa yang mengalami kelemahan. Pemazmur tidak menyangkal tekanannya. Dia tidak menutupi air mata dengan kata-kata rohani. Tetapi saudara, satu hal yang dia lakukan, dia mengajak jiwanya sendiri untuk tetaplah berharap kepada Allah. Papa Mama, kekasih-kekasih Tuhan, di tengah ladang dan pasar, di kantor dan di jalan raya, di ruang kelas dan di tempat tugas, semua kita ini memikul beban yang berbeda. Ada yang kelelahan secara fisik, ada juga yang mengalami keletihan secara batin. Tidak semua pergumulan itu bisa diceritakan, tetapi semuanya itu bisa kita bawa kepada Tuhan. Karena itu, ketika jiwa terasa tertekan, janganlah kita menjauh dari Allah. Justru di sanalah kita belajar berharap. Saudara, berharap bukan karena hidup sudah tenang, tetapi karena Allah itu, dia tetap setia. Dan pengharapan kepada Allah tidak akan pernah mempermalukan saudara dan saya. Kiranya firman Tuhan Mazmur 42 hari ini dapat menolong saudara dan saya untuk kita pulang dengan satu keputusan iman yang sederhana. Bahwa sekalipun kita letih, jiwa kita tertekan, tetapi sebagaimana pemazmur dia bilang, tetaplah berharap kepada Allah. Maka pulanglah dengan mengambil satu keputusan iman sederhana, tetaplah berharap kepada Allah,
hari ini, besok, selangkah demi selangkah. Pemazmur bilang, berharaplah kepada Allah. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin.